Jamaah sholat subuh Bapak Fikri rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat iman, Islam sehat, sehingga kita mampu menghadiri taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk selalu senantiasa taqabbalallah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, waktu terus berjalan tidak terasa. Detik ini kita telah memasuki tanggal 27 Dzulqa'dah. Hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang begitu mulia. Jemaah rahimakumullah, telah hadir di tengah-tengah kita guru kita, ustaz kita, Profesor Dr. Haji MA yang akan menyampaikan kajian di pekan terakhir akhlak dan tasawuf. Untuk mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari jemaah kita sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan materi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa rzuqna fahma. Allahumma ifrah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bil ma'rif rahimahullah wa nafa'na Allah bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid yang ikhlas kami karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak iman Islam. Mudah-mudahan bisa sampai kepada puncak nikmat bersama kita, nikmat sehat, walafiat, dan yang jadi insyaallah. Ini kita sudah di akhir bulan Ramadan, bentar lagi harus bekerja. Syukuran kita ini tentu saja kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai rangkaian ibadah. Bila subuh ini kita sudah melaksanakan sholat sunnah yang masjid, kemudian subuh ada tahiyatul masjid, kemudian kita sholat fajar yang pahalanya bumi dan isinya. Alhamdulillah. Dan kita sholat berjamaah subuh, kemudian kita juga zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita duduk di majelis ilmu dan melakukan tafakkur kajian ibadah pada subuh ini. Alhamdulillah. Lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan telah kita mendapat syafaat uzma dan beliau di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kemarin kita sudah bicarakan takwa ya, karena pada akhirnya
sudah kita melalui tahapan-tahapan bagaimana mengatasi kendala dalam rangka kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai yang godaan tempatnya kehidupan duniawi, kemudian mungkin juga di sekitar kita ada lingkungan kita, teman kita, tidak ada teman yang nyata sekarang, teman yang namanya tidak nyata itu maya ya. Banyak berbagai persoalan dan mungkin juga itu kita bisa terbawa dalam hal-hal yang mengganggu keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hawa nafsu setan dulu, kemudian hawa nafsu. Jadi 4 hal yang Imam Al-Ghazali menjadikan rintangan yang mesti kita dapat menanggulangi atau mengatasi rintangan-rintangan ini. Dan yang terakhir kemarin tentang hawa nafsu itu bisa dilemahkan dengan kita mencegah syahwat yang amal bisu, keinginan hawa nafsu kita yang mengarah kepada keburukan. Yang alhamdulillah kita sudah melewati subuh ini, bisa bangun subuh. Masih banyak di antara kita mungkin yang sangat berat untuk bangun subuh karena syahwat kita, keinginan kita untuk bisa melanjutkan tidur. Dan syahwat amal bisu inilah yang perlu kita selalu tanggulangi, selalu kita atasi, karena musuh dari syahwat ini ya karena berada pada diri kita. Kemudian juga kita bebani syahwat kita itu supaya tidak memiliki kekuatan, supaya lemah, maka harus dibebani dengan berbagai rangkaian ibadah. Ibadah itulah yang kemudian bisa melemahkan dari hawa nafsu kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Allah yang memberikan pertolongan kepada kita, memampukan kita. Dan mungkin sudah tahu ilmunya, mungkin kita juga sudah berusaha. Dan tentu saja usaha itu juga harus dibarengi dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu minta perlindungan kepada Allah dari bermacam rintangan. Kemudian yang kita jelaskan kemudian pada semua itu, sebenarnya kita ini menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. Ada beberapa sanjungan Allah atau beberapa derajat orang yang kemudian sampai taat kepada Allah itu. Yang pertama, ada berapa 12 atau berapa ini? Yang pertama, kemarin sudah kita bicarakan, saya ulangi lagi. Allah memberikan ujian dan sanjungan kepada kita yang sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-madhah was-sanah di awwaluha al-madhah was-sanah. Dalam ayat Al-Quran, kalau di sini dipotong saja, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Surat Al-Imran ayat 186. Wa in tasbiru, dan jika kalian atau kamu bersabar, sabar maknanya tabah, kuat mentalnya menghadapi tantangan apapun. Wattaqu, dan kamu bertakwa. Maknanya kemarin
taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika min asli umur, maka segala urusan yang kemudian mengikuti dapat kita dapat mengatasinya. Jadi urusan yang hal yang kemudian kita lebih pada yang lebih utama, mana yang lebih utama. Kalau dalam lengkapnya ayat ini, lalu belahunna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa min alladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Pasti kamu akan diuji, akan dicoba, diuji fi amwalikum, tentang harta-hartamu, wa anfusikum, dan tentang dirimu. Jadi ujian Allah, ujian tentang harta yang kita miliki, ujian terhadap diri kita, yang mungkin diri kita ada sakit misalnya, atau hal-hal yang ada ujian yang menimpa diri kita. Wa tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum, dan ujian itu juga kamu akan mendengarkan gangguan yang menyakitkan hati dari Muhammad beserta sahabat-sahabatnya dulu, yang datang dari orang-orang yang sebenarnya mereka sudah datangkan kita atau ahli kita info itu sebelum kamu, Yahudi dan Nasrani, Waminal ladina asyraku, dan datang dari orang-orang yang menyebutkan Allah Muslim. Ada katsiro, gangguan yang menyakitkan hati, yang mungkin tidak hanya hati ya, tetapi juga secara fisik. Rasulullah SAW pernah dilempari dengan kotoran misalnya. Wa in tasbiru, dan jika kamu bersabar, tetap istiqomah dalam keimanan kepada Allah, istiqomah ketaatan kepada Allah, takut dan bertakwa, kami nasbi umur, maka sungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang patut diutamakan, sabar dan takwa ini. Jadi hal yang mungkin juga kita alami bersama, ya sekarang ini kan kita sedang mengurus masjid, mengumpulkan menghimpun saudara-saudara kita yang akan berkorban. Ini ujian dari harta kita. Bagi kita yang kemudian memiliki kelapangan rezeki yang kita bisa berkorban, maka kemudian kita juga berharap ujian ini bisa dilewati. Ujiannya itu kita sayang dengan uang 3 juta lebih mungkin. Untuk saya 3 juta 300. Ini ujian tentang harta yang kita miliki. Dibanding dengan harta yang kita miliki yang lainnya, saya kira dengan 3 juta dengan tabungan kita yang mungkin lebih dari itu kalau ada yang punya tabungan lebih ya. Kemudian ada juga harta-harta kita yang lain. Itu ujian bagi kita, dan sesungguhnya bahwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa melewatinya ujian itu dan menjadi kita orang yang taat kepada Allah. Dibanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tantangannya adalah justru menyembelih
putranya Ismail yang dinanti-nanti ditunggu-tunggu memiliki keturunan dan juga beranjak remaja saat itu. Dan betapa berat sebenarnya bagi Nabi Ibrahim, dan tentu kita tidak seberat ujiannya. Kita hanya harta. Makanya kemudian di ayat tentang kurban ini, misalnya kurbannya dua putra Nabi Adam alaihissalam yang diterima, kemudian ayatnya qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, bahwa yang diterima oleh Allah adalah korbannya yang bertakwa. Sebab Qabil yang kemudian sebagai petani, dia mengorbankan, sebenarnya mengorbankan korban juga ya, hasil buminya itu, tapi dipilih yang buruk. Dan Habil yang peternak, justru dia berkorban kambing yang paling bagus. Jadi dari awal memang sudah ada apa ya, dalam hatinya itu kurang ikhlas. Yang diberikan hanya yang buruk, bukan yang baik, demi mendapatkan dua anak putri Nabi Adam yang parasnya lebih cantik. Ada Ikrimah, adalah budak. Yang Ikrimah ini parasnya cantik, dan budak kurang cantik. Tapi kurbannya justru yang buruk. Sementara Habil dengan keikhlasannya berkorban dengan yang terbaik. Nah, yang diterima kemudian yang tulus, yang ikhlas, yaitu Habil, yang akhirnya dibunuh oleh Qabil. Kan itu bisa kurban di awal, bahwa sungguhnya yang diterima oleh Allah adalah dari kurban yang bertakwa. Jadi sungguhnya bahwa kita kurban itu sudah kurban bertakwa kepada Allah, ujian harta kita, dan dengan keikhlasan kita kemudian ketakwaan itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat lagi, la yanallahu rasulullah wala bima'ulah walakin yanallahu taqwa minkum, yang tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan Allah mendapatkan keinginan untuk dagingnya dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan. Jadi ini juga ujian ketakwaan bagi kita, sebagaimana juga ayat ini, dan kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menunaikan ketakwaan. Yang kedua, al-hibbu wal harasah minal a'da, itu akan dijaga ya, dari musuh. Yang musuh itu kalau kita bukan musuh manusia, tapi musuh hawa nafsu kita, musuh bisikan setan kita. Bahwa orang yang berkata itu wanita sepiru berkata itu layak berhukum kaiduhum syaitan. Allah bima ya'maluna muhit. Lengkapnya ayat ini, in tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha la ya'lamu. Surat Al-Imran ayat 100. Jika ada ini tentang sifat hasad, jika mengenai kamu kebaikan, lalu mereka musuh-musuh atau orang-orang musyrikin itu merasa sedih. Tasubun diartikan
sedih di sini ya. Kalau ada kebaikan, orang-orang mungkin atau kita ini memiliki kebaikan seperti mendapatkan nikmat, kemudian mereka sedih. Tapi kalau menimpa kepada kamu musibah, yang ferahu biha, mereka senang. Apakah sifat ini juga ada pada diri kita ketika sudah kita mendapatkan nikmat lalu susah kitanya gitu. Tapi kalau mendapatkan musibah senang. Anak-anak kita lulus ujian CPNS, anak kita tidak, lalu kita ya sedih. Kalau sedih dengan anak kita ya tentu itu. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan anak kita, misalnya kita tidak senang dengan melihat kesenangan saudara kita, dan kita akan susah ketika melihatkan kesenangan saudara kita, dan kita senang ketika kita dalam keadaan kita ini yang ada pada umat Islam saat itu, tentu dari kaum musyrikin. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kamu bersabar, tabah dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'an, sebenarnya tidak akan membahayakan tipu daya mereka itu sedikit pun. Allah bima ya'maluna muhit, dengan sesuatu yang mereka perbuat itu bisa meliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dendam kalau nafsu kita mengganggu, setan juga kita menggoda, sama seperti menghadapi Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ada melontar jumrah itu sebagai simbolik dari lemparan atau dari perlawanan Nabi Ibrahim, perlawanan ajar, perlawanan Ismail saat itu, dan tidak akan bahaya sebenarnya mereka itu kalau kita lawan. Ini juga tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, at-ta'yid wa nusrah. Ada kaitannya tadi sebenarnya dengan ada penguatan dan pertolongan. Al-Qaid wa Nusrah, Allah berikan dukungan, Allah berikan pertolongan. Karena inna Allah ma'al-ladina taqaw wal-ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka melakukan kebaikan, wal-ladina hum muhsinun, dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi akan bersama Allah. Kalau bersama Allah pasti didukung oleh Allah, bukan pertolongan Allah Subhanahu. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, an-najat minasyada'idi wa rizqu minal halal, akan diselamatkan dari berbagai ujian dan cobaan. Syada'id apa maksudnya dalam berkaya tekanan, mungkin juga intimidasi atau apalah sebangsa, yang justru kita memohon keselamatan dari berbagai cobaan ujian, dan akan memberikan rezeki yang halal. Sudah sering kita baca yang semuanya takillah ya jangan lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraj, jalan keluar dari berbagai kesulitan, berbagai ujian, berbagai cobaan, memberikan jalan menyelamatkan kita dari ujian dan cobaan itu, jalan keluar. Oh ya, min haythu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Dan tolak ayat ini. Ada lagi min amrihi yusra, ya,
Yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka urusannya itu akan dimudahkan. Tapi ujian takwanya ini juga sulit, ya berat juga. Ujian takwanya juga berat bagi kita. Tapi itu adalah jalan yang bisa kita tempuh kepada Allah ketika mendapatkan kesulitan. Tidak lari ke dukun misalnya, atau kita tidak mengeluh kepada manusia, tapi kemudian kita lebih mengadu dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa ini. Yang kelima, Islamul amal. Takwa itu dapat memperbaiki amal, membaguskan amal. Yang berladina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau tadi hubungannya takwa dengan sabar, kalau ini hubungannya takwa dengan perkataan yang benar, ucapan yang benar, ucapan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum, maka akan membaguskan amal bagimu, amal-amal kamu. Yang keenam, ghufran dzunub. Ya, tadi itu juga ayatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang bertakwa, berkata benar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa. Yang ketujuh, wasabi mahabbatullah, akan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 4. Wasamin yang ke-8, al-qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal kita. Takwa itu nama ya taqabbalullah minal muttaqin, tadi disebutkan. Maksudnya Allah menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Matasi yang ke-9, al-ikram wal ijaz, akan mendapatkan kemuliaan dan yaitu sama yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini berkaitan dengan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ayat itu kemudian ditutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak memandang laki-laki dan perempuan, tidak memandang kemudian sukunya apa, bangsanya apa, tetapi yang dipandang adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, al-bisyarah indal maut, mendapatkan kabar gembira ketika wafat, ketika mati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahkan tidak hanya pada saat sesudah kematian, tetapi kehidupan di dunia pun juga akan diberikan kegembiraan, akan diberikan kebahagiaan. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa, lahumul busyra, bagi mereka mendapatkan busyra, syarah atau
kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan kehidupan akhirat. Wal hadi asyar, yang ke-11, an-najatu minan nar, selamat dari